warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta para audiens yang berbahagia. Saya, Fairal Ataris Khalif, selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan opening statement dan closing statement. Lalu, rekan saya, Nurdafa Pratama, sebagai pembicara kedua, selaku pihak pro. Serta Salvar Naval Prasetyo sebagai pembicara ketiga yang berperan sebagai pihak kontra. Pada mosi kita kali ini, yakni pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh sekolah menengah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dewan juri yang terhormat, sebelum mulai perdebatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang melatar belakangi adanya mosi perdebatan kali ini. Mosi ini juga didorong oleh Komitmen Nasional melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, serta upaya pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk mencapai target pengurangan sampah plastik sesuai dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, serta institusi untuk mengurangi volume pemakaian produk plastik yang dirancang hanya untuk satu kali pakai sebelum dibuang. Pembatasan ini merujuk pada regulasi yang melarang atau membatasi distribusi pada penggunaan jenis plastik tertentu yang memiliki masa pakai sangat pendek, namun membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Produk yang biasanya dibatasi meliputi kantong belanja plastik atau kresek, sedotan plastik, wadah makanan berbahan polistirena atau styrofoam, alat makan plastik, sendok, garpu, pisau plastik, dan botol minuman plastik. Namun, setelah itu Dewan Juri yang terhormat, pembatasan ini bukan sekadar melarang, melainkan memiliki tujuan yang sangat strategis, seperti mendorong warga sekolah untuk beralih ke produk reusable atau dapat dipakai berkali-kali, seperti tas belanja kain, tumbler, dan kotak makan. Kemudian juga dapat mengurangi risiko penyumbatan saluran air atau penyebab banjir dan polusi mikroplastik di tanah maupun laut. Bentuk pembatasan dalam kebijakan ini biasanya dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, melarang sama sekali peredaran plastik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, mewajibkan penyedia layanan seperti kantin sekolah untuk mengganti plastik dengan material ramah lingkungan seperti daun pisang, kertas, atau bambu. Yang ketiga, tidak melarang secara fisik, tetapi menggunakan biaya tambahan bagi yang ingin menggunakannya. Misal, plastik berbayar. Dewan juri yang terhormat, kalangan yang setuju dengan mosi ini adalah menekankan bahwa perubahan besar memang butuh pengorbanan di awal demi lingkungan yang sehat untuk generasi mendatang. Sementara, dengan golongan yang tidak setuju dengan mosi ini adalah menekankan perlunya langkah bertahap seperti sosialisasi dan penyediaan fasilitas sebelum benar-benar menerapkan larangan secara total. Dan atas alasan hal tersebutlah mosi ini layak untuk diperdebatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh sekolah menengah di wilayah Kabupaten Pasuruan dirasa perlu dilakukan. Mengingat plastik ini memiliki masa pakai sangat singkat, namun membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Hal inilah Dewan Juri yang terhormat yang pantas kita sematkan kepada rekan kita dari tim kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, volume sampah yang masuk ke TPA Kenep terus mengalami peningkatan secara signifikan. Sebagian besar dari sampah tersebut adalah sampah plastik yang sulit terurai secara alami, di mana Dewan Juri yang terhormat, institusi pendidikan atau sekolah menengah dengan populasi ribuan siswa diidentifikasi sebagai salah satu kontributor sampah plastik harian melalui aktivitas kantin dan konsumsi siswa. Sehingga TPA utama di Kabupaten Pasuruan diprediksi akan segera penuh. Sekolah menengah adalah fase krusial bagi remaja dan dalam membentuk karakter dan kebiasaan. Jika lingkungan sekolah menormalisasi penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, kantong kresek, botol air mineral,
maka perilaku pakai buang ini akan terbawa hingga mereka dewasa. Selama bertahun-tahun, imbauan buang sampah pada tempatnya tidak mengurangi volume plastik. Larangan adalah instrumen kebijakan yang diperlukan untuk memaksa perubahan habituasi. Sehingga dengan mewajibkan pembatasan ini, kita dapat menciptakan tekanan positif dengan memaksa siswa membawa tumbler dan kotak makan sendiri. Interupsi. Silakan. Dengan melarang penggunaan plastik sekali pakai di sekolah, tapi apakah hal itu menjamin siswa tidak menggunakan plastik di luar sekolah? Larangan ini hanya akan membedakan masalah, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Penelitian menunjukkan bahwa satu tas kain atau tote bag harus digunakan ribuan kali untuk menyamai jejak karbon plastik sekali pakai. Jika pihak pro mewajibkan ini tanpa kontrol, dan siswa terus-menerus membeli tumbler atau tas baru karena hilang atau mengikuti tren, maka hal ini justru menciptakan sampah gelas berat yang jauh lebih sulit terurai daripada plastik tipis. Hal ini sama saja dengan menciptakan bencana lingkungan yang lebih besar atas nama estetika hijau. Dewan juri yang terhormat, coba saja, mari kita jujur pada angka. Setiap membeli air minum botolan atau jajanan dalam plastik setiap hari adalah bentuk pemiskinan struktural. Jika seorang siswa menghabiskan Rp3.000 per hari untuk air mineral kemasan, dalam 1 tahun orang tua menghabiskan lebih dari Rp700.000 hanya untuk sampah plastik. Dengan mewajibkan membawa tumbler, orang tua dipandu untuk memutus rantai pemborosan ini. Investasi salah satu kali jauh lebih ringan daripada pengeluaran harian yang menghisap ekonomi mereka secara perlahan. Interupsi. Silakan. Kami lebih setuju pada sistem pengolahan sampah daur ulang daripada pelarangan total yang terkesan memaksakan dan tidak adil bagi semua kalangan. Karena faktanya, tidak semua orang tua mampu membeli lunchbox dan tumbler yang tahan lama dan aman, yaitu BPA free. Larangan ini secara tidak langsung membebani siswa dari keluarga prasejahtera. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini tidak berdiri sendiri di ruang hampa, melainkan bisa mengusulkan skema subsidi silang dan CSR, Corporate Social Responsibility. Kabupaten Pasuruan adalah wilayah industri. Kita bisa mewajibkan perusahaan di sekitar sekolah untuk mengalihkan dana CSR mereka dari sekedar seremoni menjadi pengadaan paket lunchbox dan tumbler standar kesehatan bagi siswa kurang mampu. Dengan begitu, tidak ada satupun siswa yang tertinggal. Atau bisa juga sekolah dapat melakukan pengadaan massal wadah makan standar yang seragam untuk sekolah, siswa menggunakan dana pos atau koperasi sekolah. Ketika semua siswa menggunakan wadah yang sama dari sekolah, tidak ada lagi stigma tumbler mahal atau tumbler murah. Bahkan, jika kita menganggap harga tumbler adalah beban itu tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan memiliki garis pantai dan sungai yang vital. Plastik di sekolah seringkali bocor ke saluran drainase, menyebabkan banjir di permukiman dan merusak biota laut di Selat Madura melalui polusi mikroplastik, serta juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya air tersebut, terutama di wilayah Keraton, Bangil, Beji, Rejoso, Winongan, dan sekitarnya. Maka, dengan adanya melarang plastik sekali pakai, justru menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasuruan. Pun dengan menggunakan produk lokal Pasuruan seperti basek bambu, daun pisang, atau wadah gerabah, ini bukan beban. Ini adalah cara kita semua mengembalikan perputaran uang ke petani dan pengrajin di Pasuruan, bukan ke pabrik plastik. Dewan Juri yang terhormat, sekolah bukan sekedar tempat belajar teori, tapi tempat membentuk kebiasaan yang akan membawa mereka hingga dewasa ke lingkungan rumah mereka masing-masing, serta menciptakan efek bermanfaat secara luas. Sekian dari saya, terima kasih. Membeli lunchbox dan tumbler standar kesehatan BPA free membutuhkan biaya awal yang besar. Bagi keluarga buruh tani atau buruh pabrik harian di Pasuruan, uang Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk satu set wadah makan adalah jatah makan keluarga untuk beberapa hari. Dengan adanya hal ini, tanpa menyediakan fasilitas gratis, adalah bentuk elitisme lingkungan. Kita menghukum siswa dari keluarga prasejahtera dengan aturan yang tidak mampu mereka beli. Sehingga akan berdampak muncul kasta sosial baru, siswa dengan botol minuman bermerek versus siswa dengan botol bekas air mineral yang sudah kusam, karena dipaksa memakai ulang yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan.
karena tergolong plastik dengan logo segitiga PET atau sekali pakai. Interupsi. Silakan. Tahukah teman-teman, sampah plastik di sekolah kita setiap harinya mencapai puluhan kilogram. Jika tidak dibatasi sekarang, TPA atau tempat pembuangan akhir, terutama di wilayah genep, akan penuh lebih cepat. Sedangkan plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Mengkhawatirkan tentang biaya, tapi kami semua seakan menutup mata pada biaya jangka panjang yang harus dibayar pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengelola gunung sampah di TPA Genep. Dewan juri yang terhormat, mari kita renungkan, mana yang lebih mahal, membeli botol minum sekali seumur hidup atau membiayai krisis lingkungan selamanya? Dewan juri yang terhormat, dengan adanya mewajibkan larangan plastik, berarti mewajibkan penggunaan wadah yang bisa dicuci. Namun, apakah sekolah di Kabupaten Pasuruan sudah siap? Banyak sekolah di wilayah pelosok atau daerah yang kering di Kabupaten Pasuruan seperti Lumbang, Winongan, Paserpan, dan sekitarnya belum memiliki akses air bersih yang cukup untuk kebutuhan cuci piring yang higienis. Dan juri yang terhormat, mencuci alat makan dengan air yang terbatas atau tidak mengalir justru akan menjadi sarang kuman. Resiko penyebaran penyakit menular seperti tipes, hepatitis A, dan diare akan meningkat tajam di kalangan siswa. Memang, plastik sekali pakai buruk bagi lingkungan, tapi ia steril untuk kesehatan jangka pendek siswa di daerah minim sanitasi. Jangan sampai kita menyelamatkan bumi, tapi menumbalkan kesehatan siswa. Selain itu juga, Dewan Juri yang terhormat, kantin sekolah seringkali menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi warga di sekitar sekolah. Seperti pedagang kecil bertahan hidup dengan margin keuntungan tipis. Plastik sekali pakai adalah opsi termurah untuk menyajikan makanan. Jika kita memaksa mereka beralih ke kemasan ramah lingkungan yang mahal tanpa subsidi, itu sama saja memaksa mereka menaikkan harga jual. Akibatnya, daya beli siswa menurun. Dan usaha kecil ini terancam gulung tikar. Maka, secara tidak langsung, ini sama saja dengan membunuh UMKM lokal Kabupaten Pasuruan. Interupsi. Silakan. Dewan juri yang terhormat, dengan mengkhawatirkan harga jajanan naik 500 atau 1.000 rupiah, hal itu tidak sebanding dengan biaya yang terus kita tanggung untuk membersihkan kerusakan lingkungan akibat plastik yang jauh lebih mahal di masa depan. Mengenai air minum, Dewan juri yang terhormat, sekolah mungkin bisa bekerja sama dengan komite untuk menyediakan dispenser di setiap kelas. Biayanya jauh lebih murah dibanding membeli air minum kemasan botol setiap hari. Ini justru menghemat uang saku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami tetap pada posisi kami yang tidak menyetujui masih perdebatan kali ini. Yang mana sebenarnya kebijakan ini hanyalah cara untuk sekolah untuk terlihat bersih, tanpa benar-benar menyelesaikan masalah sampah. Contohnya, siswa hanya dilarang memakai plastik di dalam pagar sekolah. Kenyataannya, siswa akan tetap membeli jajan berbungkus plastik di luar pagar sekolah saat berangkat maupun pulang. Dan sampah tetap menumpuk di selokan depan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, yang mana saya akan memberikan kesimpulan dari hasil argumentasi yang telah diberikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Pembicara kedua dari pihak Pro menekankan bahwa perubahan besar memang butuh pengorbanan di awal demi lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Sedangkan pembicara ketiga dari pihak kontra menekankan perlunya langkah bertahap seperti sosialisasi dan penyediaan fasilitas sebelum benar-benar menerapkan larangan total. Keputusan akhir yang bisa diambil dari kedua pihak yaitu pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah menengah di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dilakukan secara bertahap sebelum benar-benar menerapkan larangan secara total. Hal ini bisa menjadi edukasi dan pembiasaan positif bagi siswa sekolah menengah sebagai langkah preventif pencegahan penumpukan sampah di TPA wilayah Kabupaten Pasuruan. Semoga perdebatan kali ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membuat kebijakan sehingga pendapat dari kedua pihak bisa diterima dan disepakati bersama. Sekian dari saya, terima kasih.